Inna hadhan lasahira. Inna hadhan. Inna بتنصب المبتدا. المفروض يعني طفل ابتدائي يعرفها. إن هذين لأن هذين اسم إن منصوب بالياء والنون لأنه مثنى. لساحران. ساحران مرفوعة بالألف والنون لأنها مثنى. Zakaria Brotos, seorang bapak gereja yang ingin mengkoreksi i'rab Al-Quranul Karim. Dia dengan kesombongannya ingin mengkoreksi i'rab Al-Quran, katanya rancu. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada kita semua betapa tidak tahunya Zakaria Brotos, bapak gereja ini, terhadap ayat suci Al-Quranul Karim. Akhirnya dengan kesombongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala permalukan orang ini, ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Alhamdulillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, kami kabarkan kembali ada seorang bapak gereja yang bernama Zakaria Brotos. Dia ingin mencoba untuk mengkoreksi i'rab Al-Quranul Karim. Begitu luar biasanya orang ini, sampai dengan kesombongannya, dengan, mohon maaf kami katakan, dengan kebodohannya, lancang sekali dia ingin mengkoreksi i'rab Al-Quranul Karim. Akan tetapi apa yang terjadi? Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala permalukan dia dengan kesombongannya itu. Dia membacakan ayat suci Al-Quran, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dari segi kaidah bahasanya dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa, ikhwafillah. Akan tetapi karena kesombongannya dan ketidaktahuannya, justru orang ini malah dipermalukan, ya ikhwah. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan saksikan terlebih dahulu videonya, lalu kemudian kita akan koreksi bersama, ya ikhwah. Silakan. Al-Quran يخضع للغة القبائل ولا يصححها. نعم. إن هذان لساحرة. إن هذان. إن بتنصب المبتدا. المفروض يعني طفل ابتدائي يعرفها. إن هذين لأن هذين اسم إن منصوب بالياء والنون لأنه مثنى. لساحران. ساحران مرفوعة بالألف والنون لأنها مثنى. Baik, ikhwafillah, kita sudah saksikan bersama Zakaria Brotos. Dengan keawamannya dia mengatakan dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Inna hadzani lasahirani. Nah, kalau misalkan ada huruf inna, kata Zakaria, harusnya inna hadzaini. Kenapa demikian? Karena hadzaini di sana menjadi nasab, karena inna itu amil nawasib, amil yang mana ketika di depannya ada isim itu harus dinasabkan, katanya demikian, inna hadzani, seperti itu, ya. Jadi Zakaria Brotos dengan ketidaktahuannya dia mengatakan inna hadzani yang seharusnya itu inna hadzaini, akan tetapi dalam Al-Quran dituliskan inna hadzani. Nah, ini sangat menarik sebetulnya, karena Zakaria Brotos ini tidak melihat secara betul ayat suci Al-Quranul Karim, bagaimana bunyi ayat tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu in hadzani lasahirani. Nah, ikhwafillah, jadi intinya ayat tersebut berbunyi in hadzani lasahirani, bukan apa yang disampaikan oleh Zakaria ini. Inna hadzani, inna hadzaini lasahirani, yang sebetulnya adalah in hadzani lasahirani. Jadi sangat betul, sangat benar ketika ayat tersebut berbunyi in, bukan apa yang disampaikan oleh Zakaria Brotos. Malah orang ini mengatakan inna, katanya, padahal dalam ayat suci Al-Qur'annya adalah in hadzani lasahirani. Baik, kita i'rab bersama, ya ikhwah. Qalu di sini merupakan al-jumlah musta'nifah. In mukhaffafah min inna saqilah la amilalah. Artinya in di sana tidak memiliki amal. Jadi sangat jelas dan sangat benar sekali ketika ayat ini berbunyi qalu in hadzani lasahirani, karena hal ini sudah tepat secara kaidah. Hadzani merupakan isim isyarah
dan bermahal horofa. Kedudukannya menjadi mubtada. La sahirani merupakan khobar mubtada marfu. Kami ingatkan kepada Anda, wahai Zakaria Brotos, kalau misalkan Anda ingin mengkoreksi Al-Quran, jangan dulu mengkoreksi. Anda betulin dulu cara bacanya, bagaimana tasdidnya, lalu kemudian bagaimana barisnya dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan seperti ini, Anda yang malu. Seharusnya dibaca qalu in hadzani la sahirani, malah Anda mengatakan inna hadzani. Maka dengan akal-akalan Anda, lalu kemudian Anda mengatakan i'rab Al-Quran itu salah, i'rab Al-Quran itu keliru. Na'udzubillahi min dalik. Maka dari itu, belajarlah yang baik, belajarlah yang benar, agar Anda nanti mendapatkan kebenaran itu sendiri. Nah, ikhwafillah, jadi kita sebagai kaum muslimin tentunya merasa bangga karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi kaum muslimin dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai mukjizat yang besar luar biasa. Karena dengan ayat suci Al-Quran ini tidak akan ada ilmu tajwid kalau tidak ada Al-Quran. Ada ilmu tajwid karena ada Al-Quran. Ada ilmu nahwu, sorob dan lain sebagainya karena ada Al-Quran. Ada ilmu balaghah, mantik, ma'ani, kinayah karena adanya Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini akan lahirlah ratusan bahkan ribuan ilmu karena adanya ayat suci Al-Quranul Karim ini. Jadi Al-Quran itu setidak-tidaknya memiliki 3 mukjizat. Yang pertama adalah ijazul lughawi, mukjizat dari segi bahasa. Yang kedua adalah ijazut tasyri, mukjizat dari segi syariat. Yang ketiga adalah ijazul ilmi, mukjizat dari segi ilmu. Ya ikhwafillah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kita ketahui bersama orang-orang non muslim di sana seperti halnya yang kita sudah saksikan bersama Bapak Zakaria Brotos, mereka ingin sekali untuk membuat syubhatan terhadap Al-Quranul Karim. Akan tetapi ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cara kepada kita sehingga Al-Quran akan terjaga dari orang-orang yang membuat syubhat, membuat fitnah di dalamnya ya ikhwah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga kali ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza, a'lafu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم